Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu izin membuka masker terlebih dahulu ya. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Lucianawati. Ibu mengajar di jurusan farmasi di Mapol Produktif. Ya. Nah, selamat datang untuk siswa-siswi baru SMK Kesehatan Panjaniti. Ya. Nah, sayangnya ya pada saat ini kita semua dihadapkan pada masa pandemi yang benar-benar sangat bikin kita miris saat-saat ini. Pandemi di Indonesia termasuk di negara yang lain ya, di daerah kita ya, di sekitaran kita itu sedang lagi rame-ramenya yang namanya COVID-19 melanda kita semua ya. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat selalu sehat setiap saat dengan tetap menjaga protokol kesehatan di rumah dimanapun kita berada ya. Nah, baiklah, sebelumnya Ibu akan menguntas sedikit tentang farmasi. Ya, apa sih farmasi itu? Ya, farmasi itu adalah ilmu yang pelajari tentang obat-obatan. Ya, obat-obatan baik itu obat yang dari sintetis ataupun dari obat yang tradisional. Ya, tidak hanya itu ya, farmasi juga mempelajari tentang bagaimana obat didapatkan, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara pemberian kepada pasien. Ya, jadi kita belajar tentang obat. Nah, sebelumnya kita cerita dulu apa sih obat itu. Ya, obat itu adalah suatu zat yang digunakan untuk mengobati, ya, mendiagnosa dan untuk terapi kepada seseorang. Ya, biasanya digunakan kepada manusia, tidak seperti kepada manusia pun digunakan kepada hewan. Jadi obat itu digunakan untuk membantu kita di dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Nah, obat digunakan harus sesuai dengan dosisnya. Nah, oleh karena itu, semua pelajaran tentang obat, baik dosis, ya, cara penggunaan, asal obat, cara pembuatan, itu dipelajari dikemas dalam suatu ilmu farmasi. Nah, ilmu farmasi itu tidak hanya sekedar satu nama ilmu farmasi, tidak, tapi ilmu farmasi itu merupakan ilmu terapan dari berbagai macam ilmu ya, jadi kompleks. Siap-siap saja ya, tapi tenang, menyenangkan juga belajar di farmasi ya. Jadi kompleks, ilmu terapan dari mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi ya. Di dalam suatu ilmu farmasi itu dikemas dari matematikanya, kita belajar tentang dosis. Kita harus bisa menghitung. Bagaimana kita bisa menghitung dosis kalau kita tidak bisa matematika? Berarti ilmu farmasi didukung oleh yang namanya ilmu matematika. Ya. Nah, setelah itu didukung juga oleh ilmu kimia. Kita mempelajari tentang zat-zat. Zat-zat itu ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Jadi dalam obat itu kita suatu kompleks terdiri dari unsur, senyawa, dan campuran. Nah, zat kimia itu dipelajari dalam ilmu kimia. Kemudian kita belajar juga tentang biologi. Ya, bagaimana kita dapat memberi obat kepada pasien, kepada orang lain, kalau kita tidak tahu apa yang dideritanya, apa gejala yang dia rasakan. Nah, berarti kita belajar tentang biologi, tentang organ-organ yang ada dalam tubuh kita, fungsinya, ya, kegunaannya, terus metabolisme yang ada dalam tubuh kita. Kita pelajari itu semua. Nah, selain itu di pelajaran biologi juga kita belajar tentang berbagai macam binatang, berbagai macam makhluk hidup, yaitu manusia, binatang, virus, jamur, bakteri, ya, tanaman. Nah, semua itu kita pelajari dikemas dalam ilmu biologi sebagai ilmu sebagai ilmu untuk mendukung ilmu farmasi. Nah, virus, jamur, bakteri itu semuanya menyebabkan, ada yang menguntungkan, ada pun yang merugikan. Nah, saat ini kita hubungkan ya dengan pandemi saat ini. Nah, virus sekarang lagi menyerang-nyerangnya kita semua makhluk hidup di dunia ini diserang oleh yang namanya virus corona. Ya, disebut juga dengan COVID-19 karena dia muncul pada saat di tahun 2019. Nah, bagaimana kita menghadapi virus ini sebagai seorang farmasis? Berarti kita juga harus bisa, apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama, tetap kita menjaga kesehatan dengan tetap menjaga 5M protokol kesehatan. Ya, kita mencuci tangan,
menghindari kerumunan, memakai masker, ya, menjaga jarak. Nah, itu harus tetap kita lakukan, menjaga imun. Ya, banyak selentingan tentang ini itu. Kita harus bisa memilih-milih. Ya, buka mata, tutup telinga. Artinya yang bagus kita ambil, yang jelek jangan kita ambil. Ya, emang dilema saat ini di semua tempat, tidak hanya di kita saja. Di berbagai penjuru Indonesia kita sedang dilema, kita sedang bersedih, kita sedang berduka bahwa banyak yang gugur akibat COVID-19. Ya, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi selentingan tentang virus ya. Nah, virus pun tadi kita pelajari di sini. Lalu kita bagaimana kita ciri-ciri virus itu seperti apa, bakteri seperti apa, itu sama dipelajari dalam ilmu biologi sebagai ilmu untuk penunjang ilmu farmasi. Ya, tadi udah, matematikanya udah, kimianya sudah, biologinya sudah. Nah, sekarang fisikanya. Lalu di mana Bu fisikanya itu digunakan di dalam farmasi? Nah, kita di sini belajar tentang membuat meracik suatu obat. Nah, di situ ada kan kelarutan. Ada titik didih, titik rendah. Ya, titik didih, titik jenuh, ada berat massa dan sebagainya, itu dipelajari di dalam ilmu fisika. Ya, kita juga di situ belajar tentang adanya massa, volume, bagaimana kita cara membuat obat, dengan milis seperti apa, dengan berat seperti apa, itu semuanya dipelajari dalam ilmu fisika. Ya, jadi tadi ilmu farmasi itu dikemas di dalam suatu bentuk suatu wadah ya. Jadi ilmu farmasi itu wadahnya itu ilmu farmasi. Nah, dalamnya itu fisika, kimia, biologi dan matematika. Ya, jadi senang ya belajar di sini, tidak hanya belajar satu mata pelajaran, tetapi banyak mata pelajaran yang kompleks. Ya, mudah-mudahan kita semangat ya di masa pandemi ini, walaupun saat seperti ini kita harus tetap semangat demi mewujudkan cita-cita kita. Ya, nah setelah ini mari Ibu akan sedikit memperlihatkan bagaimana situasi tentang lab yang kita punya, lab yang ada di Sekolah Kesehatan Panjaniti ya, yang akan menjadi tempat kita. Ya, tempat kita entah belajar, bermain, membuat sesuatu, menghasilkan suatu karya. Ya, baiklah. Mari kita lihat ya, mana lab farmasinya. Nah, inilah lab farmasi kita ya. Ayo kita ke dalam, kita lihat apa aja sih yang ada di lab farmasi. Nah, ini lab farmasi kita terdiri dari berbagai macam nama obat-obatan. Ya, ini merupakan obat-obatan. Jadi, ya di sini kita pelajari tentang bagaimana kita melihat obat-obatan dari alfabet mulai dari huruf A sampai Z ya. Nah, terus di sini ada timbangan-timbangan. Nah, di sini ntar kita pelajari ya bagaimana cara membuat obat menggunakan timbangan-timbangan ini. Ya, ada timbangan-timbangan. Terus di sebelah sini ada alat-alat farmasi yang biasa kita gunakan. Ini alat-alat kimia ya, lebih fokusnya alat-alat farmasi yang kita gunakan. Ini digunakan untuk meracik obat. Ya, meracik obat. Terus kita bisa menggunakan ini untuk mendeteksi suatu zat. Ya, itu bisa ntar kita lihat kalau kita mau bikin obat, kita deteksi dulu zat apa saja, kandungan apa saja yang ada di dalam farmasi. Nah, terus ada buku-buku di sini ya. Nah, ini buku-bukunya bisa dilihat. Ada Pharmacope, ini merupakan panduan orang farmasi. Jadi kita belajar tentang buku. Tidak, ini bukunya banyak ya. Ini Pharmacope edisi ketiga. Nah, sekarang udah sampai edisi kelima. Ya, sampai sekarang katanya ada lagi edisi ke-6 yang baru. Ya, nah ini sebagian ya, diperlihatkan sebagian. Ini tadi rak obat-obatan, sama ini juga rak obat-obatan. Nah, di sebelah sini ada beberapa zat-zat yang kalian masih bingung mungkin ya. Nah, di sini ntar kita pelajari. Ini zat obat-obatan yang berasal dari tanaman. Ya, diekstrak dari tanaman. Nanti kita pelajari semua. Ya, pokoknya dijamin kalau kalian keluar dari sini bisa membuat tanaman ini ya, buat obat yang namanya Simplicia. Nanti kita pelajari di ilmu farmasi di jurusan farmasi. Ya, oke, ini tadi tanaman sedikit. Terus di sini ada obat-obatan. Ya, di sini sudah dikemas dalam bentuk ini tablet semuanya. Ya, terus yang sebelah sini serbuk. Nah, ini digunakan dalam praktikum. Jadi kita ntar sehari-hari di sini akan melakukan praktikum pembuatan obat. Ya, dengan teman-teman semua ya. Jadi menghasilkan juga ya, tidak akan bingung. Ya, kita pikirkan saja bagaimana kita membuat kue di rumah. Nah, kita dipraktikkan untuk membuat obat ya, untuk membantu kehidupan manusia yang lebih maju dan lebih sehat. Ya. Kemudian di sini ada kotak-kotak. Nah, jadi farmasi itu belajar tentang obat. Tadi sudah disebutkan. Nah, ntar kita pelajari tentang golongan-golongan obat.
dipelajari di dalam ilmu farmasi. Ya, ada penggolongan obat yang ada jenis-jenisnya dan sebagainya. Ya. Kemudian, nah inilah farmasi ya. Jadi sekilas tentang farmasi tadi udah Ibu katakan bahwa farmasi itu adalah ilmu yang kompleks. Jadi tidak ada salahnya kalian masuk farmasi untuk kemajuan kalian, untuk mencapai cita-cita kalian. Ya, jadi tetap semangat di masa pandemi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Linda Fridayanti. Ibu adalah salah satu guru produktif di bidang keperawatan. Mata pelajaran yang Ibu ajarkan yaitu KDM dan juga KDTK. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang keperawatan. Keperawatan itu sendiri adalah bentuk pelayanan profesional berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan kepada individu yang sehat maupun yang sakit, sesuai dengan asuhan keperawatan. Kemudian, perawat atau individu yang merawat orang lain atau pasien yang sedang sakit. Nah, di SMK Kesehatan Vancaniti itu ada 2 jurusan, yaitu jurusan asisten keperawatan dan juga farmasi. Yang akan Ibu jelaskan di sini adalah asisten keperawatannya. Jurusan asisten keperawatan ini merupakan program yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dalam asisten keperawatan yang terampil dan kompeten di bidang dasar keperawatan, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Nah, apa saja yang akan dipelajari di kompetensi keahlian keperawatan ini? Salah satu tugas utama perawat adalah memberikan pelayanan kepada pasien dengan tindakan keperawatan sesuai jenis pelayanan yang dideritanya. Oleh karena itu, peserta didik SMK jurusan asisten keperawatan tidak hanya mempelajari bagaimana merawat pasien, melainkan mempelajari jenis penyakitnya, jenis-jenis virus, bakteri, jamur, kemudian anatomi fisiologi, kemudian tumbuh kembang manusia dari bayi hingga tua, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan juga ada KDTK atau bisa dibilang praktek perawatannya. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan alat-alat kesehatan yang ada di laboratorium SMK Kesehatan Vancaniti. Yang pertama ada sphygmomanometer. Yang ini sphygmomanometer. Ini adalah sphygmomanometer jarum. Yang kedua itu ada sphygmomanometer air raksa. Air raksa itu yang biasa digunakan oleh dokter-dokter di rumah sakit atau di klinik. Bisa dibayangkan ya. Kemudian ada sphygmomanometer digital. Kalau digital itu tinggal ditempelkan ke lengan, kemudian hasilnya bisa langsung terlihat. Kemudian di sini ada stetoskop. Nah, ini stetoskop. Ini untuk mendengarkan denyut jantung. Itu fungsinya. Kemudian ini ada kom kecil. Kom kecil ini digunakan untuk kapas. Kemudian di sini ada nirbeken atau bengkok ya. Ini untuk membuang sampah medis yang sudah digunakan. Kemudian di sini ada bak instrumen. Nah, ini bak instrumen ini kegunaannya untuk menyimpan alat-alat yang steril. Kemudian di sini ada korentang. Nah, ini korentang. Kegunaannya untuk mengambil alat-alat yang steril. Kemudian ada kom besar. Kom besar ini dipakai untuk menyimpan kasa, menyimpan kapas ataupun cairan disinfektan. Kemudian di sini ada kom kapas.
Ini fungsinya untuk menyimpan kapas, kemudian untuk menyimpan kasa bisa juga. Kemudian ada lagi di sini. Ini ada turniket. Turniket itu adalah pembendung vena. Ini untuk infus pasien. Kemudian ada plester, perekat. Kemudian di sini ada aboket. Nah, aboket ini ada berbagai macam jenis sesuai dengan nomornya. Di sini ada nomor atau ukuran 24 warna kuning. Itu ukuran 24 itu aboket yang paling kecil. Kemudian nomor 22 itu warna biru. Kemudian nomor 20 warna pink. Ada lagi nomor 18, kemudian 14. Kalau nomor 18 itu warna hijau. Kemudian ada infuset. Infuset ini juga ada dua ya, infuset mikro dan infuset makro. Kalau infuset mikro itu untuk dewasa, kalau makro itu untuk bayi dan juga anak-anak. Kemudian di sini ada termometer. Kalau termometer tidak aneh ya untuk semuanya. Ada termometer air raksa. Yang ini air raksa. Dan yang ini termometer digital. Semoga materi yang sudah Ibu jelaskan tadi dan juga perkenalan alat-alat kesehatan yang ada di laboratorium SMK Kesehatan Vancaniti ini akan membuat wawasan kalian semakin luas, dan semoga ilmu yang sudah diberikan juga bermanfaat. Amin. Cukup sekian materi keperawatannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.